Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada perencanaan pembelajaran. Nah, pada perencanaan pembelajaran ini, siapa yang melakukannya adalah kita sebagai pendidik. Nah, siapa yang melakukan pembelajaran di rumah nanti selama masa COVID-19 ini? Mudah-mudahan semua kita belajar dari rumah melalui daring dalam jaringan. Kita tetap belajar dari rumah sampai batas yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, perencanaan disusun oleh guru, kemudian pembelajaran dilakukan oleh orang tua dan anak di rumah. Pembelajaran dilakukan oleh anak dan orang tua, yang menyusun pembelajaran adalah guru, dalam penilaian adalah orang tua yang melakukannya, ya, yang melakukan penilaian juga orang tua, kemudian orang tua berkomunikasi kepada kita sebagai pendidik, harus saling bersinergi, menyampaikan apa perkembangan anak selama 1 minggu dengan perencanaan pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, oke. Ini ada keterkaitan antar materinya. Ya, ini tujuan materinya, mengapa, menjelaskan tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana RPP disusun. Kita lanjut. Ya, perencanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah. Kita masuk kepada bagaimana cara menyusun RPPM. RPPM inilah yang akan kita laksanakan besok. Selama belajar dari rumah, kita tidak membuat RPPH, tapi RPPM selama 1 minggu. Itu semua tidak luput dan tidak lepas dari 6 aspek perkembangan anak usia dini, kemudian ada materinya, dan kegiatan mainnya. Hanya 3 kolom ini saja yang kita lakukan besok ya Bunda. Kita diberi kemudahan, alhamdulillah. Nah, ya, bagaimana RPPM ini bisa terlaksana dengan baik dan benar? Itu adalah kita selaku pendidik saling berkomunikasi. Seperti apa komunikasinya? Melalui WA group. Jika tidak ada nanti yang memiliki WA, bisa saja nanti kita kunjungan sekolah, kunjungan ke rumah yang biasa Bunda lakukan selama masa COVID-19 ini. Sangat mudah ya Bunda. Nah, ini adalah contoh pesan RPPM untuk orang tua. Dia berupa contoh. RPPM-nya kita yang membuat seperti ini, tapi lembaran tugas yang diberikan kepada orang tua dan murid berupa pesan, berupa tulisan. Tulisannya seperti ini ya Bunda. Misalkan, ayah Bunda, hari ini dan untuk 1 minggu ke depannya, pembelajaran Ananda adalah yang tidak luput dari 6 aspek perkembangan. Misalkan, yang pertama ini, anak dapat melakukan mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. 2, menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan. 3, mengenalkan pola dan bilangan. 4, anak dapat menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukannya. 5, membiasakan berani dalam mengungkapkan pendapat serta mengekspresikan seni musik dan kriya. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah, nah ini kita boleh bikinnya misalkan untuk 1 minggu itu ada 6 kegiatan.
Nah, boleh lebih, boleh 10 kegiatan. Dengan catatan tidak semuanya dilakukan oleh anak. Anak boleh memilih, anak boleh melakukan kegiatan yang dia senangi. Kita tidak boleh menuntutnya semuanya, tidak ya Bunda. Tapi jika dilakukan semuanya, alhamdulillah. Sangat mudah Bunda. Kita hanya membuat RPPM saja berupa narasi seperti ini. Ya. Misalkan tugasnya, aku bisa menanam bunga. Nah, anak melakukan bagaimana cara menanam bunga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yaitu dia mengamatinya. Bagaimana anaknya mengamati bunga? Nah, seperti apa yang kita butuhkan selaku pendidik? Yaitu kita meminta orang tua memfoto atau mendokumentasikannya atau mencatatnya dengan eh, di kertas. Ya, bukti itulah sebagai hasil pembelajaran selama masa COVID-19 dari rumah melalui jaringan. Ya, dan bagaimana cara kita bertanya kepada orang tua wali murid? Ya, Bunda, itu harus dikerjakan semua. Tidak harus seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan anak tadi di rumah, Bunda? Oh, dia belum ada mengerjakan, Bu, begini dan begitu, bla bla dan sekian dan sebagainya. Kita sebagai pendidik harus bisa berkata dan bertutur bahasa yang baik dan benar agar pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ya, Bunda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.